طلع البدر علينا من ثنيات. Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Nasri Yahya, sesepuh kita Bapak Haji Ike Fatur Rahman, Bapak-bapak para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang pada kesempatan subuh hari ini insya Allah diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia, di majlisnya para malaikat. Salah satu bentuk syukur kita yaitu menghadiri majlis ilmu dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa kita melanjutkan kajian kitab Al-Khusyu'u fis Shalah, khusyuk di dalam salat. Sering kita ulang-ulang bahwa yang namanya khusyuk, al-qiyamu baina yaday rabbi bil khudu'i wad dhulli. Berdirinya kita menghadirkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat tunduk dan merendahkan diri, jauh dari sombong. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami perintahkan para malaikat untuk sujud, yaitu sujud al-ihtiram, sujudul ihtiram, sujud menghormati Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, kemudian iblis enggan dan dia takabbur, sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk golongan orang-orang kafir. Allah menetapkan iblis menjadi golongan orang kafir. Apa penyebab iblis tidak mau sujud? Ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Kata Allah, apa yang menyebabkan engkau terhalang untuk sujud, menghormati Nabi Adam, sedangkan perintah sujud itu bukan perintah dari Nabi Adam, tapi yang memerintahkan langsung adalah Allah. Di sini sujud menghormati, bukan sujud ta'abbud, bukan ibadah. Maka apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah engkau menciptakanku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti saya lebih baik. Kalimat ana khairum minhu, saya lebih baiklah, yaitu kalimat yang menyatakan bahwa ketika seseorang merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, ini yang disebut dengan sifat sombong. Ini sifat yang berbahaya. Bahkan para ulama mengatakan sifat ini bukan hanya menjadi musibah bagi orang awam, tapi juga musibah bagi orang ahlul ilmi, ahlul ibadah. Dia sombong, al-mutakabbir. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak nasihat kebaikan, menolak nasihat kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Apa yang menyebabkan manusia bisa menjadi sombong? Pertama, penyebabnya adalah karena seseorang merasa lebih dari orang lain, merasa lebih berilmu, merasa lebih banyak hartanya, merasa tinggi jabatannya, merasa punya kedudukan, maka seseorang akan sombong. Dan kesombongan ini levelnya bertingkat-tingkat.
ada tingkatannya masih di dalam hati. Maka al-kibru bil qalbi, nampak dari luarnya adalah orang yang tawadhu. Tawadhu itu ada bahasa Arab dua, ada tawadhu, ada tawadu. Jadi kalau orang Indonesia bilangnya tawadhu. Tawadhu itu bahasa Arabnya artinya wudu, berwudu. Kalau pakai ain, tawadhu itu artinya rendah hati. Apa rendah hati? Rendah hati itu kata Imam Hasan Al-Basri, antakhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Yang namanya rendah hati itu ketika kita keluar rumah kemudian bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka hendaklah tanamkan di dalam hati kita bahwa saudara kita itu lebih utama, lebih baik dari kita. Maka yang bahaya itu tadi al-kibru, sombongnya di dalam hati. Kita bertemu, berpapasan, salaman, nggak nyangka ternyata hatinya bilang bahwa saya lebih baik, ilmu saya lebih banyak dibandingin ini orang, kualitas ibadahnya atau kuantitas ibadahnya masih jauh daripada saya mau datang ke masjid duluan, ini belakangan. Membanding-bandingkan amal ibadahnya, padahal amal ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Ini ada rasa ujub, bangga terhadap amalan sendiri bisa menghapus pahala amalan, maka berbahaya. Karena ternyata mempersembahkan amalnya untuk dirinya sendiri yang membuat dia menjadi sombong, ujub. Maka bahayanya al-kibru bil qalbi ini bisa menimpa ahlul ibadah. Sehingga kadang-kadang manusia tertipu, ngerasa bahwa dirinya udah rendah hati. Bahkan berani menetapkan bahwa dirinya adalah orang yang rendah hati. Saya mau tawadhu. Maka kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, kitab Al-Hikam, beliau katakan man athbata li nafsihi tawadhu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Barang siapa menetapkan bahwa dirinya adalah orang yang tawadhu, maka dia adalah orang yang sombong sebenarnya, haqqan. It laisat tawadu illa 'anir rif'ah, karena sesungguhnya yang namanya tawadhu itu terhindar dari merasa lebih baik. Famata athbata li nafsika tawadhu'an, maka tatkala engkau menetapkan bahwa dirimu orang yang rendah hati, fa antal mutakabbiru haqqan, maka sungguh engkau adalah orang yang sombong. Ini bahayanya, kadang kita nggak nyadar. Sama-sama muhasabah, usikum wa iyaya. Kemudian ada al-kibru bil af'al, kesombongan yang sudah mulai ditunjukkan dengan gerak-gerik tingkah laku. Ini mulai kelihatan. Ada ketika duduk di majelis ilmu nggak mau duduk bareng sama yang lainnya, ngerasa bahwa tempat dia harus lebih spesial. Ketika bertemu dengan saudaranya, dia bilang kalau dia kagak negor duluan, gua gak bakal negor. Padahal Rasulullah kalau ketemu orang pasti Rasulullah negor duluan. Kenapa kita nggak mau negor? Ya masa sih, kita punya kedudukan lebih tinggi, punya jabatan, tokoh masyarakat, ketemu orang lain kita yang negor duluan. Padahal Rasulullah pemimpin negara, pemimpin agama, ketemu orang, ketemu sahabat, ketemu anak kecil, Rasulullah negor duluan. Anas bin Malik beliau mengatakan bahwa sifat Rasulullah itu tawadhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar. Jadi sering Rasulullah itu berkunjung kepada sahabat-sahabat Ansar. Wa yusallimu sibyanahum, kemudian memberi salam kepada anak-anak ABG. Assalamualaikum, mau kemana deh? Ya, kita tegur, sapa, senyum. Mau ke masjid pak? Ya, bagus.
yang soleh ya, jangan bercanda di masjid, rajin-rajin, jangan ninggalin sholat. Enggak sekedar negor, ternyata Rasulullah wayamsah ru'usahum, kemudian Rasulullah itu mengelus kepala mereka dengan kasih sayang. Nampaknya kayaknya agak sulit saya juga ketemu ya, kiai ketemu anak ABG atau anak-anak yang masih kecil, nyapa duluan, kemudian dengan senyum diusap kepalanya. Kadang kita kalau melihat anak kecil, anak kecil berisik di masjid ini, udah bawaannya sewot, marah-marah malah iya. Kalau bisa di belakang. Kalau mau bercanda nggak usah sholat aja, pulang aja. Akhirnya ada anak kecil trauma, nggak mau sholat ke masjid, nggak mau jamaah, gara-gara kitanya galak sama anak kecil. Ini terjadi, Pak. Bahkan teman saya sendiri itu, kita biasa main bola. Kalau saya sholat, saya ajak sholat, enggak, takut sama siapa? Si Fulan. Ini sampai sekarang jadinya kagak ke masjid gara-gara takut sama seseorang. Jangan-jangan kita menjadi asbab, menjadi penyebab bahwa sampai ada orang nggak mau ke masjid gara-gara kita, wal iyadu billah, na'udzubillah. Nah, maka senyum sebagaimana Rasulullah wayamsah ru'usahum, kemudian diusap kepalanya. Bahkan ada anak kecil belum nyampe umur 3 tahun, disebutkan namanya Abu Umair. Beliau ini adik dari Anas bin Malik, biasa asistennya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau wudu, Anas bin Malik bawain. Dulu umur berapa? 10 tahun, dibawa sama ibunya, orang Madinah. Ibunya nggak bisa mempersembahkan apa-apa kepada Nabi Muhammad, dibawa anaknya. Saya terserah Rasulullah mau diapain, dididik, keperluan apa aja silahkan, ini anak saya. Jadi anak yang soleh, jadi ulama. Punya adik kana Fatiman, masih nyusu, kemudian satu waktu burungnya mati. Kata Rasulullah, mali ara Abu Umair hazinan, kok saya ngelihat Abu Umair nangis, itu sedih, kenapa? Umur berapa, Pak? 2 tahun, mendapat perhatian dari Rasulullah. Apa kata sahabat? Kana nugharuhu mat ya Rasulullah, burung-burung kecilnya pada mati. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Abu Umair, ma fa'alan nughayir, apa yang terjadi sama burung-burung kecilnya? Jadi Rasulullah ada empati, ada merasakan wujud dari seorang anak-anak. Kalau kita ngelihat anak kecil nangis, kenapa itu nangis? Mati, Pak, burungnya. Burung kecil begitu aja tinggal beli lagi. Kalau Rasulullah enggak, disamperin. Begitulah tawaduknya Rasulullah SAW. Maka bahaya kalau sudah menunjukkan kesombongan yang diperlihatkan dengan tingkah laku. Al-kibru bil af'al. Nggak mau negur duluan, jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah orang yang lebih baik, kita lebih soleh, lebih alim, nggak mau negur duluan. Kemudian berarti orang ini sudah tidak beradab di hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Rasulullah, rendahkan dirimu, maksudnya di sini rendahkan hatimu kepada orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Makanya nggak salah Rasulullah kepada siapapun, anak-anak, awamu, kepada orang tua, beliau rendah hati. Seperti itulah Rasulullah. Kemudian al-kibru bil lisan. Yang bahaya lagi, sudah menunjukkan takabur atau sombong dengan lisannya. Dia sudah mulai membangga-banggakan amal ibadahnya. Paling baru berapa tahajudnya saya, alhamdulillah tahajud ya saya sudah banyak. Semalam saya bisa 20 rakaat. Duha saya banyak. Kadang-kadang menceritakan bagaimana Allah memuliakan dirinya dengan amal ibadahnya.
Alhamdulillah berkat sedekah saya Allah tolong. Niatnya tahadduts bin nikmah, memperbicarakan atau memperbincangkan nikmat itu boleh. Tapi ingat, yang namanya bersyukur itu al-i'tiraf 'alal mun'im biwajhi dhulli. Ada biwajhil khudu' wa dhulli. Yang namanya bersyukur kepada Allah itu mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sikap tunduk dan merendahkan diri. Bagaimana caranya? Dia bilang, alhamdulillah anak saya lulus ujian CPNS. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin lulus. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah. Nggak ada apa-apanya. Kalau Allah kasih kecerdasannya dengan penyakit, tiba-tiba nggak bisa ujian. Makanya harus ada wajhud dulli, ada sikap merendahkan diri. Jangan lupa. Jadi tasyakur, bersyukur dengan merendahkan diri. Alhamdulillah bisa bangun rumah. Kalau bukan karena rezeki Allah kasih, nggak bisa bikin bangun rumah. Jadi tetap Allah di bawah. Kita bukan siapa-siapa. Nah, ini al-kibru bil lisan, sombong yang ditunjukkan dengan lisan. Nasabnya diagung-agungkan, bangga-banggain. Amal ibadah ini berbahaya. Maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Salat yang benar akan menjadikan seorang hilang dari sifat sombong. Terus obatnya gimana? Obat sombong itu kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini obat insya Allah manjur. Cuman atas izin Allah. Sama kayak Dr. John Wan ngasih resep. Alhamdulillah anak saya berobat ke Dr. John Wan. Itu kalau dapat resep diminum sembuh. Tapi jangan sampai lupa, jangan sampai kesembuhan itu menggantungkan kepada dokter. Saya bilang bagus, atas izin Allah anak sembuh. Asbabnya Dr. John Wan. Ini harus ada, ingat, beliau asbab, tapi yang menyembuhkan Allah. Allahu syafi, Allah yang menyembuhkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, idza ra'aita saghiran qulta hada lam ya'sillaha wa ana 'asaituhu. Bapak-bapak kalau masih ngerasa lebih super power, mempunyai power terhadap anak-anak, perhatikan kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat anak kecil, masukkan ke dalam hati kita itu, ini anak belum berbuat maksiat, masih bersih, apalagi belum 14 tahun, belum balik ya. Wa ana asaituhu, sedangkan saya udah bermaksiat lebih dulu. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi anak ini yang kita sering kecilkan, nggak dianggap keberadaan wujudnya, itu mereka lebih baik dari kita karena belum berbuat maksiat. Kalau belum balik, belum terhitung. Wa idza ra'aita kabiran, kalau seandainya engkau melihat orang yang lebih tua, saya ketemu Pak Haji Nasri, ketemu Haji Ike, melihat umurnya lebih tua, maka katakan kata Imam Al-Ghazali, qulta hadza qad abadallahu qabli, beliau udah lebih jauh beribadah dibandingin saya. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi beliau ini yang sepuh, yang tua, lebih baik daripada saya. Kita dulu coba mengkalkulasi itu, 1 hari 5 waktu kali 1 tahun 365, kisaran 1800 kali sholat. Saya mau ngejar 1800 sholat itu setahun, bagaimana? Kali 10 tahun berarti udah sekitar 15.000 kali sholat. 10 tahun bedanya sama Pak Haji ke berapa tahun? Puluhan tahun. Bisa 40 tahun. Berarti 15.000 dikali 40. Ada 90.000 kali sholat. Ngejarnya gimana saya?
fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi ini orang tua lebih baik daripada Anda yang masih muda. Kalau ketemu orang alim bagaimana? Maka qulta, katakan hadza qad a'ta ma lam u'ta. Beliau sudah diberikan sesuatu yang saya belum diberikan. Wa balagha ma lam ablugh, dan dia telah mencapai satu tempat di mana saya tidak mencapainya. Wa alima ma jahiltu, sedangkan dia lebih tahu tentang ilmu agama dibandingin saya. Ini kalau ketemu orang alim, kiai, habaib, para masyayikh, para syekh. Kemudian kalau ketemu orang awam gimana? Kalau ketemu orang alim kita bisa tawadhu, Ustaz. Lah kalau ketemu orang awam udah gitu suka maksiat, itu gimana tawadhunya? Maka kata Imam Al-Ghazali, qulta, katakan dalam hatimu, hadza qad asallahu bijahlin wa ana asaituhu biilmin. Ini orang awam, dia bermaksiat sama Allah itu karena dia nggak ngerti agama. Wa ana asaituhu, sedangkan kita yang duduk di masjid ngaji tiap ahad, tiap pekan masih bermaksiat sama Allah. Fa hujjatullahi alayya akad, maka nanti hujah Allah, alasan Allah untuk menghukum kita di depannya di yaumul mizan, di hari pertimbangan, itu lebih besar lagi. Kenapa? Ente paham agama, punya ilmu, kok maksiat, ngalah-ngalahin orang awam, maka harusnya itu lebih besar dosanya, lebih besar hukumannya. Tahu hukum, penegak hukum, melanggar hukum, harusnya lebih besar hukumannya, karena dia tahu hukum. Ini maka kata Imam Al-Ghazali, wala adri kaifa yahtimuli, dan saya nggak tahu bagaimana nanti saya, apakah husnul khotimah atau enggak. Wa yahtimulahu, dan bagaimana akhir daripada orang ini. Bisa jadi kayak pelacur yang ternyata Allah kasih surga, ya. Dia tobat, dia ini kan kalau ceritanya pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Tapi kan artinya kalau dia belum tobat dari dosa pelacurnya nggak masuk surga. Artinya tobat. Ada orang mabok, orang pelacur, kita nganggap bahwa dia lebih rendah dari kita. Di akhir hayatnya dia tobat, sedangkan kita ternyata Allah bukakan aib-aibnya. Di akhir hayatnya malah na'udzubillah wal iyadzubillah, ngerasa alim, ngerasa soleh, su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada ruang bagi kita untuk berbuat sombong. Maka ketika seseorang, di sini kita masuk tadabburu makna ruku, memahami dan merenungi makna ruku di dalam salat. Apa itu ruku? Fa innahu yadullu ala dhulli bi dhahiril jasad. Ketika kita ruku Allahu Akbar, inilah bentuk fisik yang menunjukkan bahwa kita, dengan bentuk fisik kita, dengan gerakan fisik kita, kita ruku. Ini menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah, dengan menghilangkan sifat takabur, sifat sombong. Makanya katanya orang Arab itu, walihadza kanat al-arab ta'nifu minhu wa la taf'aluhu. Orang Arab nggak mau, enggan untuk ruku, disuruh ruku nggak mau. Kenapa? Karena merendahkan diri. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ketika mereka orang-orang Arab disuruh ruku nggak mau ruku. Satu waktu Obama ruku sama Kaisar Jepang. Dulu heboh, viral ininya beritanya. Dia ruku kepada Pak Akihito, pangerannya, anak dari dulu seorang kaisar yang memimpin penyerangan ke Pearl Harbor, ya. Ini di Harbor itu dibombardir dermaga
yang orang angkatan lautnya Amerika. Makanya sakit hati orang Amerika. Kok bisa-bisanya Obama merendahkan diri di hadapan Kaisar Jepang. Jadi bahasa selain bahasa sholat, ruku itu juga dimaknai merendahkan diri di hadapan orang lain. Ada yang bentuknya ihtiram, menghormati Pak, mana. Tapi ini bentuknya perendahan diri, karena ngapain mau-mauan Obama? Kita itu negara superpower. Kok bisa merendahkan diri di hadapan negara, memang Jepang sama-sama kuat juga dulu. Tapi kok mau gitu? Musuh kita dulu. Jadi sama. Al-inhina, ar-ruku, makna ruku itu artinya al-inhina, tunduk sebagai tanda hormat. Fataratan yasta'milu fil hayhatil makhsusah fis shalah, dipakai atau digunakan di dalam sesuatu yang khusus dalam salat. Wataratan at-tawadhu' wat tadallul, kadang artinya rendah hati atau merendahkan diri. Nah, imma fil ibadah, baik di dalam ibadah, au imma fi ghairil ibadah, atau selain di luar ibadah juga. Ini makna ruku. Kemudian masuk ke makna selanjutnya, makna sujud. Fahmu wa tadabburu makna sujud. Apa makna sujud? Ketika kita meletakkan anggota tubuh kita, fa innahu a'dhamu ma yudhiru fihi adzul al-abdu yudlal abdi li rabbih. Ini adalah sesuatu yang paling, penampakan yang paling besar dalam menampakkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Itu adalah bentuk sujud. Jadi merendahkan diri yang paling terbesar bentuknya adalah dengan sujud. Kalau ruku tadi masih separuh, tapi kalau udah sujud, dia katakan haitsu ja'alal abdu asyrafa a'dha'ihi, di mana seorang hamba meletakkan sesuatu yang paling mulia. Asyraf, bukan asraf, pakai shin besar. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, apa biasanya, atau wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya atau asyrafil anbiya, pakai shin atau pakai sin kecil. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad asyrafil anbiya atau ala asrafil anbiya. Ini beda nih. Kalau asyraf, manusia paling syarif, paling mulia. Kalau asraf, saraf, itu boros. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi yang paling boros, asraf. Jadi hati-hati, beda sin sama shin. Semalam saya sholat di Rawamangun, imamnya H kecil jadi H besar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, harusnya alhamdu, segala puji untuk Allah. Diubah haknya menjadi H besar, jadinya kebinasaan untuk Allah. Langsung mufaraqah, berpisah, goodbye imam. Kita nggak sejalan, bukannya nggak sejalan akidahnya, bukan, tapi nggak berani. Jadi baca sendiri. Bagaimana caranya? Iqtida'us surah, tetap gerakannya bareng imam, tapi nggak memisahkan diri dari shaf. Boleh nggak memisahkan diri? Kalau bapak bukan orang tempatan, silahkan ke belakang, misalkan tempat yang jauh. Karena kalau orang tempatan memisahkan diri, itu jadi bahan omongan. Itulah para ulama bikin rumus, tetap iqtida'us surah, agar tidak ada pembicaraan yang mengatakan nih orang ini sombong, ngapain nih sholat sendiri, misahkan diri dari shaf. Ini. Maka hati-hati. Haitsu ja'alal abdu asyrafu a'dha'ihi, di mana sujud itu seseorang menjadikan sesuatu yang paling mulia, wa azzaha, yang paling agung, wa a'laha, yang paling tertinggi, kemudian fayadahu fit turab muta'affiran, ditaruh, diletakkan di tanah. Zaman Rasulullah muta'affiran, Pak, berdebu, nggak ada karpet. Sekarang kita sholat pakai karpet. Dulu sholat
tanah, kerikil, masuk ke masjid pakai sendal Rasulullah. Coba-coba kalau sekarang masuk masjid pakai sendal, bisa-bisa dilempar sama marbot itu. Udah gitu ribut, nah, kejadian periuk nantinya, nah, bahaya. Kalau dulu padahal pakai sendal, wajar pakai sendal karena berdebu, karena ada kerikil-kerikilnya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah pernah sholat, kemudian ketika sholat datang Jibril menurunkan wahyu, memberikan kabar kepada Rasulullah. Ketika dikasih kabar, Rasulullah lepas sendalnya. Sahabat ingat hadis Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Akhirnya sahabat lepas sendal semua. Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan Rasulullah itu menghadap kemana? Ke jamaahnya setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ke kanan, ke kiri, atau ke jamaah. Lihat Rasulullah lah, ini pada lepas sendal semua. Kenapa? Ente ngapain pada lepas sendal? Apa kata Rasul? Apa sahabat? Ya Rasulullah, kami melihat Anda ketika sholat lepas sendal. Ya udah kita lepas lepas sendal juga. Kata adapun saya tadi waktu sholat Jibril datang, dia bilang sendal saya ada najisnya, makanya saya lepas sendalnya. Kalau kalian nggak ada najisnya ya nggak usah. Bahasanya begitu. Ini menandakan sholatnya dulu pakai sendal. Saya cuma pengen bilang para sahabat sholat pakai sendal. Dulu kotor. Maka sekarang kalau dibilang muta'affiron, berdebu, bingung juga. Ini penjelasannya kembali kepada masa-masa Rasulullah. Waktu orang Arab nggak mau sujud, kenapa? Nggak mau saya sujud, merendahkan diri berarti. Maka kata orang Arab, beliau mengatakan akrahu an asjuda, saya nggak mau sujud, saya benci sujud. Kenapa? Fata'alawni isti, kalau saya sujud pantat saya lebih tinggi daripada kepala saya. Ini kepala sesuatu yang mulia, kok bisa di bawah pantat? Mohon maaf, bahasanya memang seperti itu orang Arab. Isti itu maksudnya pantat. Maka wa ba'dhum yahudhu kafan, karena nggak kepengen sujud diambillah kafan min hasa, ambil kerikil-kerikil. Ini Muhammad. Kemudian fayarfa'uhu ila jabhatihi, diangkat ke jidatnya. Nih kalau sujud gini aja, nggak usah capek-capek nunduk, sujud nungging, nggak perlu kayak gitu. Ini nih sujud. Ini orang Arab. Makanya kalau ada orang Muslim ngaku Muslim nggak mau sujud, mirip-mirip orang musyrik. Apalagi nganggap bahwa kalau sholatnya bukan sesuatu yang wajib, kafir hukumnya. Kalau sholat 5 waktu dianggap tidak wajib, hukumnya kafir. Kalau malas gimana? Kalau cuma sekedar malas, sholatnya tiap Jumat sekali atau setahun sekali Idul Fitri, tambahlah Idul Adha. Kalau sholatnya 2 tahun sekali, bagaimana? Maka pemerintah atau qadhi atau hakim minta kepada nih orang untuk tobat. Diminta untuk tobat 3 hari, suruh rajin sholat. Kalau enggak sholat juga gimana? Selagi dia tidak mengatakan bahwa sholat tidak wajib cuman karena males dan nggak mau tetap sholat, dalam mazhab Syafi'i ini dihukum mati. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau hukum mati menurut mazhab Syafi'i, kita lihat nanti setiap rumah banyak yang meninggal. Kenapa yang meninggal? Nggak sholat, habis dihukum sama pengadilan agama. Kira-kira masjid kalau begitu rame nggak? Minta tobat pengadilan agama, hakimnya RT laporin, ini ada warga kita rumah sekian nggak pernah sholat, udah kita tegur, kasih suratnya, kirim, ada panggilan pengadilan di sidang, bukan gara-gara SIM lagi. Kalau sekarang dulu sidang itu SIM udah nggak ada, itu langsung bayar pajak. Di sidang terdakwa disebabkan karena meninggalkan sholat. Wallahu alam, kapan Anda bisa ada pengadilan begitu. Nah, ini. Tapi kalau nggak mau mengakui sholat, hukumnya kafir.
Kalau yang tadi gimana? Tetap disolatin, karena dia cuma males. Bedakan malas dengan tidak menjadikan sholat itu sebuah kewajiban. Dia nganggap bukan kewajiban, maka tidak boleh disolatin karena hukumnya kafir. Cuman kalau ada tetangga kita KTP muslim, sholat masih setahun kali, berarti masih disolatin karena indikasinya malas, bukan tidak percaya bahwa sholat itu wajib. Ini masalah sholat. Ada pertanyaan, Ustadz, itu yang namanya ruku dan sujud kok berbeda gitu. Ada yang sujud itu kalau ketika sholat berapa kali pas satu rakaat? 2 kali. Ruku sekali. Kok ruku sekali, sujud sekali? Maka dikatakan kenapa sujud kita lebih banyak? Sujud kita lebih banyak dibandingkan ruku. Satu riwayat dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Kanzul Al-Madfun, beliau mengatakan dari Ibnu Al-Muhajiri, riwayat Ibnu Al-Muhajiri berkata, annahu kana Jibril amman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud. Jibril itu ketika itu mengajarkan Nabi salat. Ketika mengajarkan Nabi salat, Jibril sujudnya lama. Fawannan Nabi, maka Nabi ketika itu menganggap annahu qad rafa'a ra'sah. Oh, jangan-jangan ini Jibril udah mengangkat kepala, saya nggak dengar. Maka diangkatlah kepalanya Rasulullah. Farafa'a ra'sahu falam yajidhu raf'a ba'd. Ternyata ketika mengangkat kepala, oh, Jibril masih sujud. Fa'ada ila sujud, maka Rasulullah kembali sujud. Fasayyarahallahu ta'ala ala ibadihi, maka Allah menjadikan tadi bentuk sujud 2 kali menjadi gerakan sholat. Jadi riwayatnya dari Ibnu Al-Muhajiri. Hukumnya kalau bapak sholat imamnya lama sujudnya, bapak nyangka bahwa imamnya mungkin sudah bangkit, tapi saya nggak dengar Allahu Akbar, loh kok pada masih sujud semua? Kejadian ini ada Pak, biasanya di ibu-ibu kan agak ini apa namanya speaker. Ini kejadian ada di YouTube itu, imamnya udah sujud, udah bangkit, hampir 1 rakaat, ibu-ibu di situ masih sujud semua. Akhirnya nggak bareng sholatnya. Ada lagi yang imamnya sujud, ini bangkit semua, ngiranya sudah sujud, sudah bangkit. Maaf, itu bangkitnya kita bagaimana hukumnya? Balik lagi kita sujud, ngikutin imam, jangan diem aja, udah nanggung, berarti saya sujudnya lebih nih. Enggak, tetap bangkit. Kata para ulama, tetap sujud mengikuti imam. Ketika sudah terlanjur bangkit. Riwayat yang lain dikatakan qila Adam alaihissalam lamma sajada taballahu alaihi. Ketika sujud, ini ketika Nabi Adam berbuat kesalahan kemudian berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertobat Nabi Adam 1000 tahun sujud, kemudian diterima tobatnya. Ketika diterima tobatnya, farafa'a ra'sahu minas sajadah, diangkatlah kepalanya Nabi Adam karena diterima tobat oleh Allah. Wasajada tsaniyatan, kemudian sujud 2 kali. Setelah habis diterima tobatnya, sujud 2 kali. Untuk apa? Syakarallah, bersyukur sama Allah, alhamdulillah diterima tobatnya. Waqila, riwayat yang lain mengatakan al malaikatu lailatul mi'raj rafa'u ru'usahum minas sujud. Jadi pada Nabi Mi'raj, para malaikat itu mengangkat kepalanya. Jadi ada kalimat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam dari malaikat. Kemudian Rasulullah membalas salamnya, wasallimu ala nabi, kemudian wasallama, Rasulullah membalas salam. Tsumma adu ila sujudihim, kemudian malaikat yang tadi ketika sujud dia bangkit memberikan salam sama Rasulullah, sujud lagi.
Karena memang tugasnya malaikat macam-macam. Ada yang ditugaskan oleh Allah sujud terus. Dari mulai penciptaan sampai hari kiamat sujud. Ada yang ruku terus, ada yang berdiri. Nah, ini malaikat, ketika malaikatnya yang sujud, datang Rasulullah ngasih salam, bangkit. Kemudian Rasulullah pergi lagi, malaikat itu sujud lagi. Nah, ini sebagian mengatakan seperti itu. Yang terakhir, li'anna sujud ahabbu ta'at ilallah ta'ala. Karena sujud itu sesuatu yang sangat dicintai, ketaatan yang sangat dicintai. Kan bentuknya tadi lebih besar kehinaan kita ketika sujud, maka itu dicintai oleh Allah. Merasa bahwa diri kita itu hina di hadapan Allah, makanya sampai 2 kali. Ini termasuk falidzalika karrarallahu, maka itulah sujud itu diulang. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Bagi yang ingin bertanya dari bapak-bapak kami persilahkan. Jika tidak, kita cukupkan. Oh ya, silakan Pak Dokter. Oh ya. Pertanyaan saya Pak, di waktu kita sujud terakhir dari sholat, kan boleh kita berdoa. Salah satu katanya terakhir itu boleh kita berdoa kepada Allah SWT. Yang menjadi pertanyaan adalah kita berdoa itu apakah di dalam hati atau sir? Ya. Terima kasih. Allah ya. Pak Dokter mengatakan sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sesuatu yang paling akrab. Akrab itu bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia, akrab. Jadi aslinya akrab. Masuk ke bahasa Indonesia, teman akrab, teman paling dekat. Paling dekat dengan Allah itu kapan? Fahuwa sajid, ketika sujud. Maka kata Rasulullah, fa'aksirud du'a, hendaklah engkau memperbanyak doa. Karena posisi itu ketika engkau benar-benar merendahkan diri, merasa bukan siapa-siapa, doa ke sama Allah. Allah suka. Allah al-mutakabbir, Allah yang memiliki kesombongan. Terus cara doanya bagaimana? Cara doanya, kalau seandainya disebutkan, diucapkan, maka yang pertama doanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Doa salat, doa sujud. Apa doa sujud yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Dari Imam Muslim, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu memperbanyak doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci engkau wahai Allah, rabbana Tuhan kami, wa bihamdika, dan segala puji bagimu, Allahumma firli, ampuni aku. Kapan Rasulullah mulai banyak doa seperti ini? Kan kita dengar subhana rabbiyal a'la ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang terakhir, fasabbih, hendaklah engkau bertasbih, subhanakallahumma wa bihamdika. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, maka dipuji. Rabbana wa bihamdika, wahai Tuhan kami, segala puji bagi engkau. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta ampun. Maka Rasulullah tambahkan dalam doa di sujud, Allahumma gfirli. Ada tasbih, ada tahmid, ada meminta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini doa-doa yang berdasarkan Rasulullah. Ada yang bacaannya subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ada yang bacaannya subuhun kudusun wal malaikatu war. Subuhun kudusun rabbul malaikatu war. Ini yang berbahasa Arab yang berdasarkan sumber dari Rasulullah, al-ma'thur.
sesuatu yang berasal dari surga. Bagaimana kalau kita berdoa sujud untuk dunia atau akhirat, Ustaz? Boleh nggak untuk dunia? Para ulama mengatakan fa'aksirud du'a, hendaklah engkau berdoa, tidak ada batasan doanya hanya untuk akhirat. Maka kata ulama boleh untuk dunia. Lulus CPNS, lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri, tapi dengan syarat berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab, maka yang namanya sholat itu, ini lisannya lisan Arab, harus didoakan dalam hati. Jadi doanya dalam hati, Pak Dokter. Sebutin. Jadi wallahu alimun bidatis sudur, Allah itu mengetahui apa yang dalam hati kita. Nggak boleh jadi berbahasa Indonesia sampai seperti itu. Kalau khutbah, rukun khutbah, ulama Syafi'i wajib rukunnya pakai bahasa Arab. Al-Fatihah kalau nggak mampu, nggak bisa mu'alaf, dia masuk Islam, nggak boleh diganti dengan bacaan bahasa Indonesia. Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Batal salatnya. Lalu bagaimana solusinya? Baca tasbih. Ini tasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Berapa banyak? Sebanyak kadar bacaan Al-Fatihah. Saking tidak bolehnya berbahasa selain Arab, tetap harus zikir, dia kira-kira kadarnya sebanyak bacaan Al-Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, satu ayat ya, sampai 7 kali mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi bahasanya dalam hati, Pak Dokter. Ya. Maksudnya saya boleh. Kadang ada hubungannya dengan yang dikaitkan dengan maksudnya. Saya salah satu makmum yang gurunya memahami bahwa dilama sujud itu lebih baik. Cuman kalau pada waktu kita sholat berjamaah, saya juga dulu kehilangan setelah imam sudah bangkit, saya masih tetap sujud. Tetapi begitu saya memahami bahwa takbirkan apabila imam sudah takbir dan rukulah, pada waktu imam sudah ruku, apakah kita salah satunya tidak patuh atau memisahkan dirinya, memisahkan diri atau kurang baik apabila kita masih berlebih lama-lama sujud. Ya. Sementara imam bahkan sudah hampir selesai duduk di antara dua sujudnya yang akhir. Ya. Gimana tidak masuk? Ya. Bagaimana hukum melamakan sujud? Dalam mazhab Syafi'i ada musawi, menyamakan gerakan, atau mutaakhir, mengakhirkan gerakan, atau muqaddim, bergerak lebih dahulu dibandingkan imam. Dalam mazhab Syafi'i, 2 rukun dia mendahului imam batal, 2 rukun dia terlambat dari imam, maka dia batal salatnya. Contoh misalkan Allahu Akbar, imam ruku, dia makmum bukan masbuk, maka ketika imam ruku, idza raka'a farka'u, kalau imam ruku maka kamu ruku. Atau dari awal, idza kabbara, ketika imam takbir Allahu Akbar, imam belum takbir, kita udah takbir luar, batal salatnya. Mendahulukan takbir. Idza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah, kalau imam takbir kalian bertakbir. Sama juga nggak boleh. Tungguin Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Ruku bagaimana kalau ruku? Mendahului, terhitung 1 tuh. Imam belum sampai ini benar-benar lurus punggungnya, kita udah 1 kali ngeduluin imam. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam Allahu Akbar sujud, kepala kita udah nempel duluan sebelum imam, batal. 2 kali mendahului imam. Kemudian bagaimana kalau mengakhirkan?
Kalau ini posisinya di tahiyat akhir ya. Karena nggak ada yang ketinggalan nih rukunnya dia. Boleh tuh, jangan sampai, tapi jangan sampai terlalu berlama-lama. Idza shalla ahadukum linnas, kalau engkau menjadi imam untuk seseorang, untuk umat, untuk jamaah, fal yukhaffif, hendaklah engkau ringankan bacaanmu. Fa inna fin nasi dhaif, karena di antara jamaah ada yang lemah, wasaqim ada yang sakit, wadal hajah ada yang punya kebutuhan, pengen kerja, tapi ini makmum, ini imam nih. Kata Rasulullah, wa idza shalla ahadukum linafsihi, kalau salatnya sendirian, fal yutawil ma syaa, silahkan panjangkan mau bagaimana aja. Kalau salat sendiri. Berapa banyak batasan imam? Minimal tasbihnya maksimal 3 kali, jangan banyak-banyak. Saya melamakan sujud cuman di akhir doang, Ustaz. Ini sebagian ulama kumpul dalam Bahthul Masail NU. Bagaimana hukum melamakan sujud di sujud terakhir? Bolehkah melamakan sujud di sujud terakhir? Kadang imam juga tuh ngelakuin. Maka tidak boleh mengkhususkan melama-lamakan sujud di sujud terakhir. Sujud itu kalau mau lama boleh dari awal rokaat kedua boleh, rokaat ketiga boleh, rokaat keempat boleh. Jangan dikhususkan di akhir. Karena tidak ada kekhususan untuk memanjangkan sujud di akhir. Bapak sholat tahajud, dari awal mau panjang sujudnya boleh, karena Rasulullah itu rukunya lamanya sama seperti ketika bacanya berdiri. Sujudnya kata para sahabat, Ibnu Mas'ud itu sujudnya sama seperti berdirinya. Sampai datang perasaan, kata Ibnu Mas'ud, saya pengen ada perasaan buruk yang hadir ketika itu. Apa kata sahabat? Apa perasaan itu? Perasaannya saya pengen berhenti kemudian meninggalkan Rasulullah. Saya pengen duduk ninggalin Rasulullah gara-gara ngikut sholat tahajud. Ini bukan sholat malam ya, sholat tahajud. Maka pembahasan Bahthul Masail ini dilarang memperlama sujud, dikhususkan di akhir. Jadi kalau imam ada yang lamain sujud di akhir, ini kurang tepat juga. Jadi harus sama semua, nggak ada kekhususan. Dalilnya mana? Fal yukhaffif linnas, maka hendaklah engkau ringankan. Batal nggak tadi sebagai makmum? Belum melebihi batas 2 kali rukun. Rukun di situ ada apa rukunnya? Ada rukun tahiyat akhir. Apa rukun tahiyat akhir? Membaca, ada rukun kaulinya tuh. Dari at-tahiyatul mubarakatus sampai Allahumma sholli ala Muhammad, itu rukun qauli yang harus dibaca minimal biar tahiyat akhir itu sah. Kalau bacanya at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, belum sah karena belum sampai pada sholawat Nabi. Jadi rukun qauli itu takbiratul ihram, 1 yang diucapkan, al-fatihah, kemudian rukun qauli lagi at-tahiyat, tasyahud sampai asyhadu Allah, tasyahud itu sampai asyhadu Allah, sholawat kepada Nabi, terakhir salam. Ada 5 rukun qauli. Berarti belum lewat dari 2 rukun. Sebagian mazhab 1 rukun aja kalau kita melambatkan ini sudah batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i 2 rukun panjang. Jadi kalau bisa memanjangkannya, apalagi kalau misalnya Pak Haji memanjangkannya di rokat pertama, ketinggalan nih, di sujud pertama, imam bangkit, duduk di antara 2 sujud. 1 ya rukun duduk di antara 2 sujud. Pak Haji baru bangkit, imam udah sujud, ketinggalan 1. Imam bangkit berdiri, kita masih sujud. Nah, ini bahaya, sudah dua kali. Gimana hukumnya? Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Kalau tahu dan disengaja batal. Kalau nggak tahu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Gitu Pak Haji, kira-kira. Waalaikumsalam. Dan kalau menanya tanya dua kali terlambat atau lebih imam gerakannya itu membaca sholatnya atau sholat berjamaah? Ya,
membatalkan sholat sendiri kalau dia tahu dan disengaja. Amidan, dia sengaja. Tapi kalau belum tahu, kata para ulama, belum, dia nggak batal. Tapi harus cari tahu. Nanti setelah tahu, tapi masih dilakukan juga. Saya ada yang begitu. Saya tegur. Dia masih muda. Karena di masjidnya ada kaca tuh. Di samping saya kaca. Saya mau takbir, Allahu Akbar, bangkit dari ruku. Udah ada yang ruku bangkit duluan. Kok ada yang bangkit duluan dari saya? Kemudian saya mau ruku, saya belum ruku, di depan itu ada yang bangkit duluan. Nah ini kita tegur, kita kasih tahu, nanti bisa batalkan sholat. Iya. Ternyata 2 kali tegur lagi, sampai sekarang masih. Ini yang kalau sudah dikasih tahu, dia lakuin, batal dia. Ini bahaya. Ada sholat yang ternyata ketika dikumpulkan, kata Rasulullah, 30 tahun, masih tina sana 60 tahun sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan rukuknya. Na'udzubillah, kita sholat selama ini berjamaah, tiba-tiba dihitung nggak ada, gara-gara kita selalu mendaluin imam. Batal kita nggak tahu itu. Nah, itu kan sangat disayangkan gitu. Apalagi sudah tahu dan tidak dipraktekkan. Jadi membatalkan dirinya sendiri. Kalau untuk jamaah tidak batal. Oh, pahala jamaahnya membatalkan sholatnya. Kalau membatalkan pahalanya, bahkan orang yang sholat berjamaah sekalipun, ini kadar pahalanya beda-beda. Inna rajula la yansarifu, ada orang selesai sholat, kemudian la yuktabu illa, tidak dicatat pahalanya kecuali ushru min salati. Ada yang dapat 1/10 dari sholatnya, ada yang tusu'uha, ada yang 1/9, ada yang 1/8. Kata para ulama, kok bisa beda-beda? Biqadril khusyu'i wa bil ikhtilafil ashkhas, karena berbedanya tergantung kadar kekhusyuannya. Jadi setiap orang itu nilainya beda-beda. Ada yang nggak dapat apa-apa, cuman selesai menggugurkan kewajibannya. Jadi macam-macam. Itu kalau pahala dia sholat berjamaah, dia niat dapat. Gitu. Tapi nilai kadarnya ada yang kata Rasulullah tingginya langit dan bumi. Tadi perbedaannya di mana? Biqadril khusyu' la yuqtabu min rajulin illa ma aqila minha, tidaklah dicatat amal ibadah seseorang dari sholatnya, dari bacaan Qur'annya, kecuali sesuatu yang dia pahami dan dia sadari. Nah, tergantung kita ketika sholat, sadar nggak kita sholat tuh. Kadang-kadang kan kita selesai sholat, udah selesai sholat, berarti setelah dari awal sampai akhir nggak sadar, ya nggak dapat apa-apa. Biqadril khusyu' wal khudu', kata para ulama, bergantung kekhusyuannya. Alhamdulillah sholatnya diterima tanpa pahala, itu udah mending tuh. Kalau kitanya Allah mau kasih itu, ada yang ngelemparin lagi sholatnya, yang bet itu lemparin sholatnya. Jadi bikin muka hitam nanti kelak di akhirat. Wal'iyadzubillah. Jadi pahala nanti bergantung kadar. Tapi datangnya kita ke masjid itu sudah niat, dan niat itu sudah tercatat, apalagi dilakukan. Kalau Allah kasih rahmatnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah kasih tuh. Karena apa? Selama dia mau belajar, selama hitungannya, catatannya kata para ulama, itu sholat dia walaupun Al-Fatihahnya berantakan, itu sholatnya sah. Ketika dia catatannya masih belajar, tahsin dia masih perbaiki, masih terhitung itu. Yang bahaya nggak bacaannya berantakan, nggak mau belajar. Bagaimana hukum sholatnya? Nanti ada hukum sholat Al-Fatihah nggak benar bagi orang yang awam, itu sah sholatnya. Makmumnya orang awam juga bacaan Al-Fatihah kurang benar, sah berdua. Asal jangan makmumnya yang bisa baca Quran. Makmum yang bisa baca Quran hukumnya tidak sah kepada pada imam yang tidak bisa baca Quran fasih. Jadi tadi kenapa saya keluar gitu, karena tahu bahwa artinya jadi berubah. Al-Fatihah saya mengundurkan diri, mengurungkan niat sendiri karena ada perubahan makna di dalam Al-Fatihahnya. Selagi Al-Fatihah tidak berubah makna, tidak batal sholatnya. Jadi ada hukum, kata Imam An-Nawawi,
Hukum Al-Fatihah merubah makna itu bisa membatalkan sholat. Maka Al-Fatihah yang pertama kali kita pelajari itu 3 bulan santri itu sampai 4 bulan. Ada di Lirboyo imam masjid dikumpulin sama kiainya 1 bulan. Imam masjid Al-Fatihah. Apa? Untuk menghindari kesalahan rukun qauli di surat Al-Fatihah. Jadi sampai seperti itunya. Kalau misalkan nggak berubah makna, misalkan Ar-Rahmanir Rahim, roknya banyak getarannya, belum batal. Karena itu disebutnya lahnul khafi, kesalahan ringan dan tersembunyi. Kalau lahnul jali, Ar-Rahmanir Rahim, H kecil diganti jadi H besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Oh, udah, itu membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam wa a'lam. Tapi kalau tadi masih awam, dia masih diterima sholatnya dengan makmum awam lagi. Ya. Dan tambahnya terus mengenai Fatihah, misalkan imam itu Fatihahnya bagus, kan bacaan lainnya setelah di luar Fatihah dan usul apakah itu sudah boleh malah juga bersama dan aku baru bilang kalau ada makmumnya itu yang berbeda dan maknanya berarti dia sebenarnya jadi cuma baru maju gimana kemudian Iya. Bagaimana hukum imamnya Al-Fatihahnya bagus tapi bacaan setelah Al-Fatihah kurang tepat tajwidnya, maka kita belum boleh memisahkan diri, harus tetap menjadi makmum. Jadi kita pilih-pilih tuh, oh Al-Fatihahnya masih bagus, cuman bacaan yang lainnya kurang tepat, karena bacaan setelah Al-Fatihah itu sunnah. Maka kalau misalkan bacaan Al-Fatihah itu dia ngerasa kurang bener, tadi kok kayaknya Alhamdulillah udah kebiasaan, cuman lagi dilatih terus, dia ulang lagi, itu kalau dia tahu wajib diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia sholat sendiri kan, dia ulang. Tapi untuk bacaan di luar Al-Fatihah, wadduha, lupa apa ini ya, walilidah saja, dilompat sama dia boleh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imam ketika dia lupa satu ayat, kata para ulama, lompatin ayat setelahnya itu boleh. Kalau nggak ketemu juga langsung ruku boleh, karena bukan surat Al-Fatihah, nggak ada masalah. Tapi Al-Fatihah itu punya syarat. Syarat membaca Al-Fatihah namanya al-muwalah, berturut-turut. Kemudian tartib, jadi nggak boleh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, diam, memikirkan, merenungkan maknanya, itu nggak boleh kelamaan. Dia harus continue syarat membaca Al-Fatihah. Kemudian tertib dari 1 sampai 7, ayat yang ke-7 harus dibaca. Kemudian dibaca setiap hurufnya sekitar 130 huruf. Dibaca lagi nanti tasdidnya ada 13 tasdid, harus dibaca tasdidnya. Kalau nggak dibaca bisa batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca sama dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bisa membatalkan karena dia tidak tepat tasdidnya, harus double itu ya-nya. Karena apa? Maknanya sudah mulai berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah. Kalau iya gimana? Kepada dewa matahari kami menyembah, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi dewa. Iya. Kemudian tadi yang memisahkan diri ya. Yang kedua gimana? Oh, ada makmum bacaannya lebih bagus, kemudian tidak maju. Pertama, ini kebijakan DKM. Kemudian pahami, pertama si makmum harus paham. Ada kaidah fikih itu al-itharu fil ibadah mamnu. Mendahulukan seseorang untuk beribadah itu terlarang. Maksudnya gimana? Ada contoh sop awal kosong, kemudian kita nyuruh orang maju, silakan Pak maju, nggak boleh, dilarang, makruh. Kenapa? Fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba menuju
kebaikan. Kalau itu soft awal, kata Rasulullah, lau ya'lamuna ma fin nida, kalau seandainya seorang tahu hakikat azan, kemudian wasofil awal dan soft yang pertama, kemudian tidak didapati kecuali dengan diundi, maka pasti mereka minta diundi biar bisa dapat soft pertama. Maka hukumnya makruh mempersilahkan orang maju ke depan. Itu kaidahnya, al-itharu fil ibadah mamnu. Mempersilahkan orang tidak bisa membaca Al-Quran ke depan, kita bisa, contoh berdua nih. Kalau masjid jami biasanya udah punya imam rawatib, itu nggak mungkin kita bisa kemudian ngerasa imam rawatibnya kurang kita maju, nggak boleh juga. Itu ada prosesnya, lapor ke DKM, ini saya rasa Anda kurang tepat, bagaimana musyawarahnya nanti dipilih. Tapi kalau berdua atau bertiga, bapak bisa tahu temannya nggak bisa, kemudian mempersilahkan, maka hukumnya dilarang, nggak boleh, harus maju dia. Oh, saya kelihatannya kayak sombong. Enggak, itu aturan mainnya. Tetapi al-itharu fi ghairil ibadah mustahab. Mendahulukan seseorang di lain luar ibadah atau dalam bersosial itu dianjurkan. Nanti makan bareng di sini, Pak ambilin nih, silakan Pak. Ini namanya mendahulukan orang lain untuk makan, maka dianjurkan. Kalau dalam muamalah itu dianjurkan, tapi dalam ibadah fastabiqul khairat. Wallahu a'lam. Ya, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilapan. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung. Ini dari kesalahan saya pribadi dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.